Hai Ibu Arya, Selamat sore, Bu. bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah Ibu Arya, pertemuan kita hari ini sangat singkat ya. Jadi, apa tujuan dari percakapan kita hari ini, Bu Arya? Ya, terima kasih atas waktu Ibu Tuti. Untuk Mm-mm. hari ini saya datang ke Ibu Tuti eh, sampaikan, Bu, terkait dengan permasalahan anak-anak. Jadi saya ada merasa bingung seperti itu, Bu, setelah melaksanakan eh, ulangan tengah semester kemarin. Di sana saya menemukan salah satu siswa itu sangat rendah sekali gitu, Bu, jauh dari harapan. Nah, jangankan mencapai ke KKM, akan tetapi jauh dari harapan. Jadi saya merasa bingung, Bu. Ya, Oh iya, iya Bu Arya, saya bisa menangkap kebingungan Bu Arya ya tentang adanya siswa yang memiliki nilai yang jauh dari KKM atau jauh dari harapan. Benar begitu Bu Arya? Oke. Nah, Bu Arya, iya, kira-kira Bu. menurut Ibu Arya, siswa ini siswa ini dia memiliki kebutuhan belajar apa, Bu Arya? Iya, Bu. Eh, saya rasa anak ini atau siswa tersebut sepertinya ada yang kita harus kita berikan kebutuhan yang khusus seperti itu, perhatian yang khusus. Saya rasa seperti itu, karena saya lihat anak itu sering menghindar pelajaran. Nah, jadi artinya dia tidak menyenangi pelajaran, jadi dia sering minta untuk bantu-bantu, dia kerja, dia cepat. Nah, jadi saya rasa itu perlu diperhatikan khusus. Jadi untuk dia lebih menyenangi pembelajaran atau belajar. Jadi eh, saya rasa seperti itu yang perlu saya lakukan, seperti saya rasa, seperti saya lihat itu karena dia suka itu, Bu. Ya, Oh, jadi menurut Mbak Arya, anak ini memang harus diberikan perhatian khusus ya. iya, Nah, Bu. jadi menurut Ibu Arya sendiri, perhatian khusus yang bagaimana yang nantinya bisa membantu anak ini agar anak ini bisa mencapai KKM yang Ibu Arya harapkan. Eh, saya rasa saya itu harus kalau belajar di kelas bagaimana membuat anak ini lebih tertarik ke belajar sehingga dia tidak selalu menghindar seperti itu. Jadi bagaimana dia itu senang belajar, menyukai pelajaran. Jadi saya rasa itu harusnya saya membuat trik-trik tertentu atau model-model pembelajaran dan lebih memberikan penanganan yang khusus, pelayanan atau perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Jadi kemungkinan nantinya dia bisa lebih menyenangi pelajaran. Saya rasa seperti itu, Bu. Kalau kalau yang perlu saya lakukan seperti itu. Ya,
Iya, jadi saya menangkap berarti ada metode, kemudian lingkungan belajar yang memang harus disesuaikan untuk anak yang menurut Ibu harus diperhatikan secara khusus ini. Nah, menurut Ibu sendiri, eh, bila ini kalau Ibu ingin menargetkan sesuatu, anak ini berada di posisi mana dan di angka berapa? Kira-kira nantinya Ibu ingin anak ini progresnya seperti apa? Seperti itu. Iya. Progresnya sebenarnya anak ini apa namanya tergolong aktif atau bisa dikatakan kalau bahasa biasa itu sebenarnya anak ini pintar. Nah, bisa dia menanggapi atau menangkap pelajaran apabila dengan seperti itu. Terus dengan model-model yang apa namanya pembelajaran yang menarik untuk dia, yang dia sesuai dengan keinginan dia, seperti itu saya rasa anak ini memang tergolong dia di posisi yang memang bagus saja, memang agak ada pintar-pintarnya seperti itu. Nah, lumayan bagus kalau kalau diberikan penanganan khusus, diperhatikan lebih apa namanya dia sesuai dengan apa yang dia inginkan, kemungkinan nantinya dia bisa seperti itu, Bu. Jadi tergolong di sana dia, memang agak pintar aja. Cuman kayaknya lebih aktif seperti itu kalau dia aktif untuk bekerja maunya, gitu. Iya, Tergolong mungkin di gaya belajarnya juga dia mungkin kinestetik ya Bu Arya ya. iya, Jadi mungkin tadi rencana Ibu Arya nanti mengubah metodenya tadi ya seperti yang dijelaskan Ibu Arya sebelumnya. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan tadi ya Ibu Arya ya. iya, Jadi Bu. kira-kira kapan Ibu Arya bisa menangani atau ini ya rencana Ibu Arya untuk menangani anak ini, memberikan metode khusus ini untuk anak ini menurut Ibu Arya kapan kira-kira? Ya, rencanakan setelah minggu ini selesai ulangan tengah semester ini, Bu. Jadi saya uh, berencana, ini rencana saya akan melakukan di semester 2 ini memperhatikan lebih kepada anak ini sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai yang sudah saya programkan seperti itu untuk memperhatikan lebih dengan model-model pembelajaran di kelas supaya lebih di semester ini supaya nantinya anak ini bisa lebih meningkat atau lebih senang dalam belajar. Jadi rencana saya itu akan diterapkan di semester 2 ini. Begitu, Bu. Berarti setelah ujian ulangan ini selesai ya? Ya, ya setelah ulangan tengah semester ini lanjut di sebelum kenaikan kelas seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau di kenaikan kelas itu nilainya sudah baik gitu. Tidak ada Kira-kira halangan. kira-kira untuk rencana aksi Ibu Arya terhadap anak ini untuk menangani anak ini kira-kira yang bisa membantu Ibu Arya itu siapa? Ya, Menangani untuk masalah anak ini. menangani ini, Bu, terlebih itu yang bisa membantu saya dari pihak kepala sekolah, artinya meminta izin bantuan dari kepala sekolah untuk mengizinkan pelajaran, mengizinkan untuk menggunakan peralatan dan juga bantuan dari rekan sejawat yang pengelola dari lab komputer seperti itu karena peralatannya di sana supaya memperlancar apa yang menjadi program saya dalam model pembelajaran dan juga nantinya saya juga minta bantuan kepada pihak kesiswaan untuk membantu lebih memperhatikan misalnya di luar jam kepada kesiswaan untuk membantu memantau seperti itu perkembangan anak ini juga. Ya, dan juga dengan rekan-rekan guru lain seperti itu yang masuk di kelas itu. Mungkin itu, Bu. Berarti luar biasa ya Ibu Arya, berarti ada kolaborasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah dan juga wakasek kesiswaan ya untuk pemantauan anak ini.
Nah, Ibu Arya, mungkin waktu kita sudah habis ya, Bu Arya ya, karena waktu kita ini terlalu singkat. Jadi, Ibu Arya, apa yang kita dapatkan dari pertemuan hari ini, Bu Arya? Iya Bu, terima Kira-kira. kasih. Ya, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini dari selama percakapan kita, saya mendapatkan begitu banyak pengalaman atau pemahaman yang terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga hal tersebut sebenarnya bisa diatasi oleh saya, tetapi dengan bantuan Ibu bisa saya berpikir untuk mengatasinya. Dan juga arah dari percakapan kita tertuju kepada apa yang menjadi permasalahan kita dan penyelesaiannya, Bu. Terima kasih Bu Arya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya lagi ya Bu Arya ya. Terima kasih Bu Tuti. Ya, selamat sore Bu Arya. Ya. Bu Arya, kita mengisi jurnal reflektif ya. Langsung ya Bu Arya. Ya. Bu Arya, Iya, Bu. kira-kira apa yang berjalan baik Bu Arya selama percakapan coaching tadi Bu Arya? Saya rasa yang berjalan dengan baik itu dalam percakapan kita memperhatikan, saling mengisi dari percakapan kita sehingga memiliki penyelesaian dari sebuah permasalahan, Bu. Nah, Bu Arya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Saya merasa ini yang perlu saya perbaiki, Bu, ada karena saya menyampaikan cara berbicara atau cara saya untuk menyampaikan sebuah permasalahan yang ingin saya yang ingin saya sampaikan sehingga lebih dipahami oleh Ibu seperti itu. Kalau dari coachnya sendiri gimana? Kalau dari coachnya Ibu sudah bagus ya kalau saya rasa, cuma dia di dalam penyampaian untuk penyelesaian di dalam mengatasinya itu penyampaian pertanyaan baliknya itu ada tumpang tindihnya seperti itu, Bu. ada di pertanyaan kedua dan ketiganya ada Tumpang sehingga tindih saya ya. menjawabnya juga agak bertele-tele. Ya, nggak apa-apa, nanti dijadikan sebagai bahan refleksi untuk kita bersama Mohon ya, Bu maaf, Bu. Arya ya. Ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan agar kondisi ini Bu Arya, kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya. Yang saya lakukan itu, Bu, dalam lawan bicara yang aktif, hadir penuh seperti itu. Jadi fokus pada kegiatan ini, tidak memikirkan hal yang lain, akan tetapi memang fokus berada di sini supaya apa yang dibicarakan kita bisa sampai ke tujuan, menemukan jawaban sebuah dari permasalahan kita. Jadi hadir secara penuh seperti itu. Jadi lawan bicara yang aktif. Jadi apa Bu yang nanti akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan sesi latihan coaching ini Bu? Ya, saya rasa yang saya lakukan lebih sering melakukan coaching sesama teman, baik di sekolah dan juga dengan siswa, apabila sering melakukan hal tersebut untuk melakukan pembiasaan supaya apa yang menjadi dalam coaching itu bisa saya terapkan secara benar seperti itu. Okay. Bu Arya. Nah, terakhir Bu Arya, gimana perasaannya Bu Arya? Ya, ini yang memang di terakhir ini, Bu. Kalau perusahaan saya setelah melaksanakan coaching sama Ibu, pertama
pada awal pertemuan saya merasa ragu seperti itu, bingung menyampaikan seperti apa. Setelah itu, setelah berjalan dari kegiatan coaching ini, saya merasa ada keberadaan saya pada saat itu diakui atau diterima oleh ibu secara penuh juga seperti itu, sehingga apa yang ingin saya sampaikan itu bisa secara terbuka, tidak ada beban. Jadi secara tidak ada rasa ragu lagi saya menyampaikan, dan juga saya bersyukur, perasaan saya ini sangat bersyukur karena permasalahan yang saya hadapi dalam minggu-minggu ini sudah dapat terselesaikan dengan melakukan coaching sama ibu pada kesempatan ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Arya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya ya Bu Arya. Baik Ibu Tuti, bisa kita mulai? Bisa Pak. Baik, selamat siang Ibu Tuti. Ya, selamat siang Bapak Armin. Gimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya ya lumayan agak ini Pak ya, agak galau saya hari ini Pak. Jadi galau ya. Jadi kalau galau ini biasanya ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Nah, Iya, kira-kira Ibu apa yang mau diomongin hari ini? jadi ini berakar dari kecemasan saya Pak. Jadi kecemasan saya akhir-akhir ini dalam bulan-bulan ini saya mungkin mengalami yang namanya mungkin agak ya gimana ya, stres kerja lah karena bagaimanapun eh, banyak sekali beban tambahan pekerjaan yang harus saya lakukan, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai penggerak komunitas yang ada di masyarakat, dan juga peran saya juga sebagai seorang ibu rumah tangga, begitu Pak. Baik. Jadi Ibu sekarang berada pada tingkat kecemasan ya. Di samping tugas Ibu sebagai guru, Ibu juga penggerak komunitas dan yang pastinya Ibu rumah tangga ya, Bu. Nah, kita punya waktu 10 menit ke depan, Ibu Tuti. Kira-kira nih, Bu Tuti, apa yang Ibu mau dapat dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi yang saya harapkan di sini sebenarnya saya ingin melakukan coaching terhadap meminta saran saja terhadap coach tentang ini merupakan usaha preventif saya ya, bagaimana saya nantinya biar apa yang saya rasakan saat ini tidak mempengaruhi kinerja saya baik secara pribadi, secara profesional dan juga secara sosial saya. Ini tentunya ya mungkin dengan harapan saya setelah coach ini saya bisa memanage kembali diri saya ke sebelumnya, Pak. Begitu. Sebenarnya Ibu, karena Ibu dihadapkan pada situasi yang mungkin saja tidak semua orang bisa melakukannya, namun Ibu tetap tegar, melakukan beberapa, bahkan banyak sekali menurut Ibu Tuti. Kira-kira sejauh ini eh, dari rate 1 sampai 10, Ibu tingkat kegalauan dihadapkan pada situasi sekarang itu berapa nilainya, Ibu? Kalau galaunya ini tingkatnya ini mungkin tinggi sekali, Pak. Kalau di angka 100 itu mungkin dia di angka 85. Oh, di angka 85. 15%-nya ini Dia, saya kuat-kuatin aja, Pak. Begitu. berarti ini memang ini ya, Bu, yang memang luar biasa. Iya. Eh, mengurangi itu, Ibu maunya tingkat kegalauan ini turun ke grade berapa, Ibu? Paling tidak ke grade 40 lah, Pak. Dulu ya. Jadi rasa kalau sudah 40 itu stabil, karena memang kalau kita mau sampai pada nol ya sesuatu yang sulit ya, Bu ya. Iya. Eh, Ibu Tuti pada saat ini
saya yakin Ibu Tuti pernah melakukan beberapa hal untuk mengurangi itu. Sejauh ini Ibu Tuti sudah melakukan apa saja untuk mengurangi itu, kegalauan Ibu tadi, tingkat stres tadi? Ya, beberapa hal yang saya lakukan untuk membagi waktu saya dalam beberapa hal ini, dalam beberapa waktu ini, mungkin yang pertama itu, eee, yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah di keluarga sebenarnya, Pak. Jadi yang saya lakukan selama ini, mungkin saya meminta bantuan untuk menjaga anak-anak saya ketika misalnya saya bekerja, karena aktivitas saya ini menyita banyak sekali waktu, Pak. Seperti yang, Bapak ketahui, saya harus berangkat kerja itu mulai dari 6:30, pulangnya 3:30, lanjut lagi untuk aktivitas ke masyarakat itu menyita waktu lagi dari jam 3:30 ini sampai biasanya saya pulangnya itu hampir waktu maghrib. Nah, sedangkan ketika waktu maghrib itu semua aktivitas di rumah itu anak-anak sudah mandi dan semacamnya. Jadi, ada rasa lelah lah, lelah dalam bekerja. Nah, lelah dalam bekerja saya takutnya ketika saya lelah bekerja ini, emosi saya juga akan terpengaruh terhadap keluarga ketika anak-anak saya meminta perhatian saya lagi, begitu. Jadi itu yang saya khawatirkan, Pak. Jadi, Baik, sejauh ini yang saya lakukan ya mungkin meminta bantuan misalnya untuk aktivitas rumah, itu saya minta bantuan, ya mungkin beberapa minggu ini aktivitas rumah seperti, kegiatan-kegiatan yang memang yang harus saya lakukan itu saya alihkan dulu ke anggota keluarga lain begitu, Pak. Nah, kemudian untuk anak itu sendiri walaupun hanya waktunya sedikit, karena jam tidur mereka itu jam 8, jadi waktu saya itu cuma 2 jam rasanya untuk berinteraksi dengan anak-anak saya. Nah, waktu yang saya gunakan biasanya dengan anak-anak saya itu ketika mereka itu mengerjakan PR, Pak. Jadi itu benar-benar waktu yang saya manfaatkan membersamai anak-anak saya, begitu, Pak. jadi saya nangkap nih Bu, jadi selain memang tuntutan pekerjaan yang memang menyita waktu yang sangat banyak, waktu Ibu, maka harus ada yang dikorbankan ya Bu ya. Kalau Iya. Ibu fokus di apa? Kalau Ibu fokus di sekolah atau di kegiatan komunitas, maka waktu untuk ini saya mau nanya, kira-kira menurut Ibu Tuti nih, yang paling butuhkan saat apa, Bu? Iya. Yang yang Ibu Tuti butuhkan kira-kira untuk mengobati keresahan Ibu Tuti ini apa kira-kira menurut Ibu? Sebenarnya yang saya butuhkan itu adalah dukungan, Pak. Dukungan dari keluarga, kemudian mungkin saya sendiri harus memiliki waktu waktu sendiri untuk healing atau apa, paling tidaklah 1 atau 2 jam untuk diri sendiri, biar nanti emosi saya yang awalnya mungkin capek, lelah, ataupun sudah jenuh, ya kembali stabil lagi, begitu. Ya. Jadi Ibu butuh dukungan, butuh ya waktu healing Bu ya untuk mengobati tadi stres tadi karena memang seperti itulah seharusnya. Nah ini nah Bu, yang kira-kira menurut Ibu keluarga yang memberi dukungan penuh saat ini kepada Ibu nih, yang menguatkan Ibu itu siapa saja Bu? Ibu. Ibu ya, orang tua. Eh, menurut Ibu Tuti, kita kan mungkin saja agak sulit untuk mengubah jadwal Ibu Tuti yang begitu padat ya. Menurut Ibu Tuti, kira-kira yang
yang bisa Ibu rencanakan supaya Ibu keluar dari zona yang Ya, mungkin begini Pak, karena mungkin yang paling padat itu adalah ketika saya bekerja itu Senin sampai Jumat. Itu full sekali, nonstop dari pagi sampai malam. Biasanya dari malam juga berlanjut sampai tengah malam. Jadi mungkin yang saya bisa manfaatkan itu adalah 2 hari libur itu Pak. Sabtu, Minggu yang benar-benar yang harus saya manfaatin terutama untuk keluarga saya. ada nggak Bu yang bisa Ibu lakukan supaya jadwal Ibu supaya lebih fleksibel dengan waktu Ibu? Untuk jadwal, kalau jadwal sih kalau sekolah itu memang harus menuntut menuntut kita untuk hadir penuh, Pak. Karena saya di BK itu full sekali dengan jumlah ratusan anak, 400 kurang 500 kurang, Pak. Itu dengan permasalahan yang kompleks tidak bisa saya tinggalkan karena iya, dari ini biasanya sampai pulang itu selalu memang guru BK itu harus ada hadir secara penuh di sekolah. Kemudian kalau bagaimana ya untuk membuat fleksibelnya ini yang saya bingungkan saat ini. Kalau mungkin saja di waktu pulangnya, mungkin ya, mungkin ini mungkin kalau saya lihat dari situasi kondisinya, karena biasanya saya manfaatkan kalau untuk, jam pulangnya ini biasanya saya langsung ke kampung, lanjut lagi mengurus aktivitas, usaha yang ada di rumah gitu. Jadi mungkin di saat-saat itu mungkin ada waktu jeda yang mungkin bisa saya manfaatkan, yang mungkin, saya bisa lakukan, apa ya, untuk membersamai anak-anak ataupun mungkin di situ saya apa ya, mmm, mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan, terutama untuk membuat kecemasan saya berkurang. Mungkin salah satunya itu adalah mindfulness ya kali, Pak, ya? Kesadaran penuh ya Bu ya. Iya, mungkin begitu, Pak. Karena walaupun, mindfulness ini tidak menyelesaikan masalah ya, dia tidak menyelesaikan masalah, paling tidak dia itu bisa membantu emosi kita menjadi, tenang gitu. Karena ya yang saya rasakan saat ini benar-benar ya mungkin cemas, resah, gelisah semuanya campur aduk jadi dalam satu. Mungkin ya saya mungkin introspeksi diri juga Pak, beberapa hari ini memang saya tidak pernah melakukan yang namanya tenang sendiri ataupun apa, untuk melakukan relaksasi dan semacamnya. Mungkin nanti ke depannya saya coba untuk 1 hari itu menerapkan mindfulness untuk mengurangi tingkat kecemasan-kecemasan yang saya hadapi sekarang ini. Bu Tuti kira-kira seberapa yakin Ibu bisa mengobati keresahan Ibu dengan mindfulness ini? Apa yang kita lakukan harus kita yakin karena apa yang kita pikirkan maka itulah yang akan terjadi. Jadi saya mungkin yakin, seyakin-yakinnya insyaallah 99% saya yakin bisa mengatasinya dan mungkin ya Pak ya, yang harus saya lakukan itu adalah bertahan seperti kata Pak Armin tadi. Bertahan, yakin saya bisa melewati itu, gitu aja. Baik. Kita lakukan pada hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, yang saya dapatkan hari ini, mungkin saya agak lega sudah,
menceritakan tentang apa yang saya rasakan. Kemudian saya sudah menemukan formulanya, apa yang harus saya lakukan ke depannya, mulai dari bagaimana saya memanage waktu saya, bagaimana nanti saya bisa mengelola emosi saya agar jadi lebih stabil lagi. Baik, bagus sekali ya, keren sekali Bu Tuti. Dan Bu Tuti ini sesuatu yang wonder woman yang sangat kuat ternyata. Dan itu Ibu supaya Ibu tetap konsisten melakukannya itu gimana menurut Ibu? Mungkin saya harus memiliki komitmen di dalam diri saya, apa yang saya lakukan hari ini, tentunya saya tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin saya akan melihatnya ke depan. Mungkin melalui kepercayaan diri ini, kepercayaan yang saya tanamkan dalam diri saya, mungkin nanti akan membuahkan hasil. Itu yang akan menjadi penyemangat saya. Mungkin dari saya Baik, itu, karena yang saya butuhkan sekarang ini adalah semangat diri. Mungkin itu, Pak. Bu Tuti, karena waktu kita ini kita obrolin nih, kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan semangat untuk Ibu Tuti, dan tentu ini adalah sesuatu yang berharga juga bagi saya. Saya bisa, Ibu Tuti mau berbagi pengalaman kepada saya dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Ibu Tuti, nanti kita di obrolan selanjutnya ya Ibu Tuti. Terima kasih Ibu Tuti, selamat siang. Selamat siang juga Pak Armin, terima kasih banyak. Sebenarnya pertanyaannya sama. Menurut Ibu Tuti, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi, Ibu? Ya, yang sudah berjalan baik dalam percakapan kita kali ini, ya mungkin kita sudah saling melengkapi, sudah saling mengisi kehadiran penuh juga sudah ada di dalam coaching ini. Jadi Bapak sudah memiliki empati yang sangat besar ketika mendengarkan saya bercerita, dan Bapak juga mendengar secara aktif hingga menganalisis masalah saya itu sudah sangat tepat gitu. Kehadiran penuh ya, Bu ya? Iya, kehadiran penuh. Baik. Pertanyaan kedua nih, Bu. Apa yang masih perlu diperbaiki, Bu? Ya, mungkin yang harus dari saya dulu, mungkin dari segi komunikasi. Karena saya mungkin agak-agak ini ya, kalau berkomunikasi begini tidak secara langsung ini, mungkin saya nggak terlalu terampil juga dalam mengkomunikasikan apa yang saya rasakan. Karena terbiasa mendengar orang yang keluh kesah. Jadi kalau kita sendiri untuk memberikan keluh kesah kita itu sulit rasanya, Pak. Heeh. Kemudian kalau dari Coach-nya? coach-nya sudah cukup baik sih sebenarnya, sudah mantap Bapak, sudah luar biasa. Baik, Ibu. Saya berterima kasih atas sanjungan Ibu. Ini luar biasa. Penguatan yang harus saya tingkatkan lagi ya. Heeh. Ibu, untuk tetap dalam kondisi presence. Ini kehadiran penuh Mhm. melakukan coaching. Ya, jadi sebenarnya saya orang yang cukup kurang fokus ya Pak, mudah terdistraksi oleh suara-suara yang ini, sehingga saya tidak mungkin membuat fokus saya itu berkurang. Jadi yang saya lakukan yang pertama itu, kebetulan hari ini kita melakukan coaching-nya ini saya berada di dalam rumah, jadi seluruh pintu rumah saya tutup Pak. Nah, biar tidak ada gangguan-gangguan lain, sehingga itu bisa melatih fokus saya. Kemudian HP saya silent biar tidak ada gangguan juga, karena saya mudah terdistraksi oleh suara-suara yang mungkin mengganggu. Nah, itu hal-hal kecil yang saya lakukan agar saya bisa fokus terhadap apa yang diucapkan, baik itu coach ataupun coachee tadi, Pak. Kemudian sebelumnya saya
latihan tadi, Pak, latihan mindfulness karena saya ini gugup, tadi gugup, Pak. Sangat-sangat Mindfulness ya. mindfulness tadi, biar Kita lanjut pertanyaan keempat nih, Bu. ya, Apa yang Bapak Ibu atau Ibu lakukan untuk memperbaikinya nih? Apa mungkin yang ini, akan Pak, ya? sering latihan aja, latihan dengan, atau latihan komunikasi ataupun coaching dengan teman-teman rekan sejawat ataupun dengan teman CGP tempat lainnya. Itu, mungkin mencari referensi mandiri tentang gimana ilmu komunikasi, ternyata mengkomunikasikan perasaan itu susah loh, Pak. Itu aja. Baik. Jadi yang saya tangkap sering latihan, Bu ya. Ya, Ini latihan. jadi ini pertanyaan yang ini yang terakhir. Oke. Apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching tadi? Iya, karena lawan bicara saya ini sangat luar biasa, saya begitu gugup ya. Jadi perasaan saya ini gugup, gimana, jadi saya gimana sih biar bisa berimbang dengan Bapak, kayak gitu. Jadi, perasaan gugup tapi ternyata setelah di-coaching itu, Bapak itu memposisikan diri Bapak itu setara kayak gitu dengan kita hingga akhirnya saya bisa dengan terbuka mengungkapkan perasaan-perasaan saya, ide-ide saya kepada Bapak dan akhirnya mungkin menemukan pencerahan sedikit terhadap apa yang saya alami, itu Pak. Baik. Terima kasih Ibu atas refleksi saya. Iya, Pak Armin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, saya lihat Bapak tadi agak gelisah, agak resah seperti itu. Apa terlihat apa bingung seperti itu Pak. Nah jadi di sini Pak kita untuk memanfaatkan waktu sih yang membuat Bapak itu terlihat gelisah dan bingung seperti itu Pak. Baik, ini sesuatu hal yang saya suka dari Ibu Arya karena bisa membaca ini. Dari raut wajah sudah ketahuan ya Bu. Jadi gini Bu, saat ini saya dihadapkan pada kondisi di mana beberapa guru yang ya, saat ini guru tersebut saya melihat dari sisi bahwa pembelajaran itu yang dilakukan guru yang saya maksud, beberapa guru yang saya maksud itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari dan yang konvensional, begitu Bu, yang saya rasakan dan saya gelisah melihatnya. Nah, iya Pak. Jadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak. Kegelisahan yang dimiliki oleh Bapak melihat keadaan guru-guru yang senior seperti itu yang lebih tua, artinya tidak terlalu mau untuk berkembang seperti itu, tidak mau mengikuti perkembangan. Begini Pak, kalau ini menurut Bapak, kira-kira yang membuat Bapak dan Ibu guru yang lebih senior atau yang lebih tua itu tidak terlalu termotivasi atau bersemangat untuk bagaimana mengikuti perkembangan zaman itu, menurut Bapak itu bagaimana Pak? Kenapa sebabnya? Kalau saya lihat sih ya Bu ya, saya penglihatan saya yang saya lihat kebanyakan itu karena seolah guru-guru yang ada ini itu tidak mau keluar dari zona nyaman.
masih terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan lama, dan beliau-beliau itu tidak ingin mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau gini Bu, kalau kita misalnya ajak untuk mengikuti pelatihan atau pelatihan mandiri, cenderung menutup diri, tidak mau ini, tidak ingin ikut mengikuti perkembangan itu. Dan itu yang membuat ini sesuatu hal yang luar biasa, karena dampaknya akan ke peserta didik. Begitu. Iya, iya. Ya, guru-guru yang senior itu atau yang lebih tua itu cenderung menurut Bapak atau dari pendapat Bapak itu menutup diri seperti itu. Nah, jadi tidak terlalu berkeinginan keluar untuk ke zona yang lebih ini gitu, lebih meningkatkan diri. Jadi dia terlalu nyaman pada posisinya itu. Nah, jadi berdasarkan hal itu, Pak, jadi kira-kira juga dan menurut pendapat Bapak, apa sih yang bisa Bapak lakukan supaya ibu-ibu atau bapak-bapak yang terlalu nyaman di zonanya itu seperti itu, yang cenderung menutup diri itu, jadi menurut Bapak apa saja yang perlu Bapak lakukan seperti itu supaya mereka mau keluar dari zona nyamannya itu? Menurut Bapak bagaimana, Pak? Baik, yang saya lihat nih Bu, ada beberapa kali saya melihat ketika ada pengawas yang berkunjung ke sekolah, semua guru. Nah, kalau menurut hemat saya sih sebenarnya yang perlu dilakukan adalah harus ada kerjasama, dan ini harus diawasi. Harus diawasi oleh kepala sekolah, oleh pengawas, dan saya siap untuk membantu atau guru di sekolah. Saat ini kita adalah calon guru penggerak, yang dimana fokus utamanya adalah penggerak di sekolah. Nah, itu Bu, maksud saya supaya teman-teman ini mau mengikuti, sedikit memaksa ya bahasanya, tapi ini untuk itu menurut Bapak, saya tangkap juga artinya harus ada pantauan dari pengawas seperti itu Pak ya, yang perlu dilakukan. Dan juga Bapak tadi Bapak sampaikan bahwa siap buatnya yang yang terlalu nyaman, seperti misalnya ada yang memerlukan bantuan. Nah, jadi seperti itu. Ini lagi Pak, menurut Bapak supaya Bapak Ibu guru itu bisa mengetahui bahwa Bapak itu siap membantu dan sebagainya, bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka, seperti apa mereka alami seperti itu, sehingga mereka tahu Bapak bisa, Pak Armin bisa membantu seperti itu. Nah, itu yang Bapak lakukan bagaimana itu Pak? Menurut Bapak, supaya mereka tahu Bapak bisa membantu, merasa luas seperti itu, bisa sama Bapak minta tolong ya. Baik Bu, jadi beberapa kesempatan kami sering mendampingi teman-teman. Jadi ada guru-guru di tempat kami yang masih tergolong muda. Jadi guru-guru tersebut itu sangat antusias bertanya karena memang teman-teman di sekolah itu tahu bahwa kebetulan saya ini CGP, jadi menjadi tumpuan tempat bertanya teman-teman. Nah, maksud saya ingin menawarkan ini loh, teman. Saya takut Bapak Ibu guru yang saya maksud ini, itu saya takut kalau tersinggung Bu. Jangan-jangan ini gimana kan?
yang seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kepala sekolah atau pengawas yang mengarahkan dengan mungkin metode pembelajaran seperti ini, silahkan bisa dengan Pak Armin atau apa. Jadi setelah ada pembicaraan seperti itu, saya juga luas untuk menawarkan bantuan. Jangan sampai saya mendahului orang yang memang eh, kan kita tidak tahu Bu karakter orang. Iya. Nah, iya Pak. Di situ saya menangkap semua apa yang Bapak sampaikan. Artinya Bapak sudah merencanakan hal-hal yang sudah baik bagi sekolah seperti itu untuk meningkatkan apa namanya atau mengeluarkan Bapak dan Ibu guru dari zona nyamannya itu tadi supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya Pak, itu kan rencana Bapak. Nah, setelah itu semuanya Bapak itu sudah direncanakan dan setelah apa namanya ini Bapak sudah berencana, sudah apa namanya menginginkan hal itu, jadi bagaimana Bapak apa namanya rancangan-rancangan berikutnya untuk menerapkan supaya apa yang menjadi rencana Bapak itu bisa terlaksana dengan baik, terrealisasi seperti itu. Ya, silakan Pak. Saya rasa yang perlu saya lakukan, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, koordinasi, hal-hal ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi setidaknya ada komunikasi dengan kepala sekolah karena kapasitas untuk hal-hal yang sudah ke arah rekan-rekan ini ada baiknya kan pimpinan. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya mungkin kepala sekolah akan berkoordinasi dengan pengawas supaya ada pengembangan kompetensi secara berkelanjutan itu mungkin saja internal sekolah dulu atau ke arah yang lebih berkembang mungkin akan keluar. Tapi harapan saya ke depannya saya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian ada pengembangan kompetensi yang terjadi di internal sekolah kami, Bu. Seperti itu. Iya, saya rasa itu apa yang menjadi rencana dan program Pak Armin itu bagus, bagus dan saya harapkan bisa terlaksana dengan baik dan berjalan dengan baik, Pak Armin ya. Itu nantinya bisa membawa guru-guru yang di dalam zonanya nyaman itu tadi bisa keluar ya. Jadi saya rasa dan saya ingin bertanya Pak Armin bagaimana perasaannya apa setelah selesai pembicaraan ini tentang apa namanya yang disampaikan Pak Armin ini tadi, apa perasaan Pak Armin? Luar biasa sih Bu. Awalnya saya tentu ya gini ada kegalauan yang luar biasa dan kemudian ternyata proses coaching itu enak begitu yang saya rasakan. Mengarahkan, menggali. Ya, sebenarnya apa yang tidak pernah terpikirkan di kepala saya itu muncul dengan sendirinya karena memang luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan itu menggali terlalu dalam. Jadi saya bisa menemukan solusi-solusi yang insya Allah saya bisa terapkan di sekolah dan mudah-mudahan membawa kebaikan ke depannya. Itu Bu yang saya rasakan. Terima kasih Pak Armin. Untuk proses coachingnya kita hari ini cukup sampai di sini karena berhubung waktunya juga ya. Selanjutnya
Saya ada pertanyaan sedikit tentang refleksi Pak Armin ya. Langsung ke ada pertanyaan ini. Eh, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita itu tadi Pak Armin? Bahwa Ibu adalah pendengar yang sangat baik. Ibu pendengar yang sangat baik, dan ini sesuatu hal yang baik. Kemudian Ibu karena sebetulnya berbicara seperti ini itu, apalagi masalah yang terjadi di sekolah berhubungan dengan orang lain, vulgar untuk dibahas, namun proses buat saya lebih terbuka. Jadi saya rasa kehadiran penuh Ibu sebagai coach juga mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Seperti itu Bu, yang sudah baik pada hari ini yang saya rasakan. Iya Pak, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin saya tanyakan Pak. Apa yang masih perlu diperbaiki atau kita tingkatkan seperti itu Pak, yang ditingkatkan? Sepertinya yang dari saya itu adalah karena mungkin saya bertele-tele Bu, terlalu banyak intermezzonya sehingga Ibu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya saya bisa to the point untuk mengungkapkan apa yang. Jadi sebenarnya saya sudah so to the point, tapi karena pertanyaan Ibu ini, jadi saya harus to the point. Iya. Itu Bu, komunikasi saya yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya kalau dari coach-nya gimana itu Pak? Luar biasa Bu, saya luar biasa sekali. Bukan pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot, mungkin saya rasa Bu yang ini, yang kalau mungkin coaching saya yakin akan jauh lebih baik. Dan juga Pak, ini apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching ini? Kalau saya lebih kepada ada tujuan Bu. Jadi saya berusaha untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Jadi kalau saya sudah tujuan bahwa saya ingin solusi, maka saya harus betul-betul berada pada itu, kehadiran secara penuh. Jadi memperkuat tujuannya saja. Segala sesuatu dari niat begitu. Iya. Begitu yang terakhir Pak, ini apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya atau meningkatkan kualitas dari coaching ini gitu Pak? Tentu sama dengan beberapa kawan-kawan yang lain, tentu harus banyak latihan, terutama komunikasi, masih aktif tentunya. Kemudian sepertinya saya harus mencatat Bu, poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Kadang pada saat proses coaching supaya tidak kemana-mana gitu pembahasannya. Jadi saya harus banyak latihan, kemudian saya harus mencatat apa-apa saja yang penting-penting untuk dibahas pada proses coaching. Terima kasih Pak. Saya rasa untuk saat ini cukup sampai di sini karena waktu sudah membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Bu, terima kasih Ibu.